Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Husnan Mustafa Gufron dari program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Hai guys, perkenalkan nama saya Sarjana Konsumenpa dari program studi ilmu perawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Tahun 2020, tahun yang sangat berat untuk kita semua. Banyak sekali bencana yang terjadi di tahun ini, salah satunya adalah pandemi COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah suatu penyakit baru yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini bisa ditularkan melalui saat kita batuk, bersin, ataupun saat kita berbicara satu sama lain. Virus ini bisa menyebabkan gejala seperti gangguan pernapasan akut, meliputi batuk, demam, dan juga sesak nafas. Pada kondisi yang lebih berat, virus ini bahkan bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Sebanyak 63.360.234 kasus positif terkonfirmasi COVID-19 dan sebanyak 1.475.825 kasus diantaranya mengalami kematian. Adapun 5 besar negara dengan angka terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi di dunia, nomor 1 ditempati oleh United States of America, lalu yang kedua ditempati oleh India, urutan ketiga diikuti oleh Brazil, urutan keempat yaitu Rusia, dan urutan kelima oleh Prancis. Adapun untuk Indonesia sendiri berada di urutan ke-20 di dunia dan termasuk negara dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 nomor 1 di wilayah Asia Tenggara ASEAN, yang mana nomor 2 diikuti oleh negara Filipina, nomor 3 Myanmar, nomor 4 Malaysia, dan nomor 5 adalah Singapura sebagai 5 besar negara dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbesar di Asia Tenggara sampai 2 Desember 2020. Untuk di Indonesia sendiri sudah tercatat sebanyak 549.508 kasus positif terkonfirmasi COVID-19 dan sebanyak 17.199 kasus diantaranya meninggal dunia. Adapun di samping saya sekarang telah terdapat daftar 5 besar provinsi di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 tertinggi sampai tanggal 2 Desember 2020. Yang pertama ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta, lalu diikuti dengan Jawa Timur di urutan kedua, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan sebagai 5 besar provinsi di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 terbesar di Indonesia. Di antaranya yang terdampak pandemi COVID-19 adalah industri bisnis karena pemberlakuan physical distancing yang menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas di luar rumah. Adapun dampak pada industri UMKM atau usaha mikro kelas menengah membuat para pekerja tidak mendapatkan penghasilan atau bahkan mendapatkan penghasilan yang kurang. Banyak korban jiwa akibat virus corona dapat disinyalir karena pemerintah tidak dapat menghadapinya. Bahkan tidak bisa dipungkiri, pemerintah di berbagai negara kewalahan melawan COVID-19. Pada industri pariwisata dan juga perhotelan juga sangat berpengaruh karena masyarakat takut dan lebih waspada untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga mereka memilih untuk tetap di rumah saja. Hal ini menyebabkan mereka membatalkan rencana traveling dan juga pesanan hotel yang sudah di-booking sebelumnya. Selain industri ekonomi, ada pula berbagai aspek lainnya yang sangat berpengaruh akibat COVID-19, yaitu salah satunya aspek pendidikan. Karena datangnya wabah COVID-19 secara mendadak membuat dunia pendidikan Indonesia harus mengikuti kebijakan yang sudah ditentukan, yaitu pembelajaran secara daring. Namun, masih terdapat banyak masalah sehingga menghambat efektivitas pembelajaran, seperti terbatasnya penggunaan teknologi, mahalnya sarana yang harus disiapkan, dan juga akses internet. Benar nggak sih orang yang bergolongan darah O kebal COVID-19? Banyak sekali dari masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang bergolongan darah O kebal akan COVID-19. Lalu apakah ini benar? Berdasarkan penelitian di China, di 3 rumah sakit yang berbeda, juga penelitian dari New York, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa orang yang memiliki golongan darah O memiliki resiko yang lebih rendah untuk terinfeksi COVID-19 dibandingkan golongan darah yang lain. Jadi dari 2 penelitian ini menyebutkan bahwa bukan berarti mereka itu kebal, tapi mereka hanya memiliki resiko yang lebih rendah. Jadi mereka bisa saja juga terinfeksi jika tidak mengikuti protokol kesehatan dengan benar. Jadi untuk orang yang bergolongan darah O bisa kebal terhadap COVID-19 itu adalah berita hoax. Memakai masker dapat menyebabkan kematian akibat keracunan karbon dioksida? Apakah benar? Berdasarkan pada laman penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sosial, dokter spesialis paru Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Dr. Arif Santoso SPP, menyatakan bahwa orang yang memakai masker tidak akan keracunan karbon dioksida. Kenapa? Karena coronavirus yang berukuran 125 nanometer saja, dia tidak akan masuk melalui celah di masker itu. Nah, oleh karena itu, oksigen dan karbon dioksida yang ukuran lebih kecil daripada coronavirus, dia masih bisa tersirkulasi dengan baik melalui masker, sehingga kita tidak akan keracunan karbon dioksida. Jadi, memakai masker menyebabkan orang keracunan karbon dioksida adalah berita hoax.
Apakah benar air rebusan bawang putih dapat menyembuhkan COVID-19? Masyarakat juga banyak sekali yang beranggapan bahwa air rebusan bawang putih bisa menyembuhkan COVID-19. Lalu apakah itu benar? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa air rebusan bawang putih tidak memiliki efek apapun dan belum ada obat yang bisa menyembuhkan COVID-19. Jadi itu masih dalam tahap penelitian, dan juga dari WHO menyatakan bahwa air rebusan bawang putih mungkin memiliki sifat antimikroba, tetapi dia belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang apakah air rebusan bawang putih ini memiliki efek atau bisa mengobati COVID-19. Jadi untuk air rebusan bawang putih ini bisa mengobati COVID-19 atau bisa menyembuhkan COVID-19 itu adalah hoax. Tentu masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah dipahami untuk turut melaksanakan upaya pencegahan COVID-19. Jadi, COVID-19 menularkan dari orang yang terinfeksi ke orang lain melalui percikan bersin atau batuk. Orang lain yang menyentuh benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, mulut, maka dapat tertular COVID-19. Dalam upaya mencegah COVID-19 yang semakin meluas, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk melakukan pencegahan COVID-19 seperti physical distancing, menggunakan masker, rutin mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan. Berikut ini akan ditampilkan cara mencuci tangan dengan benar dan menggunakan masker dengan benar. Pandemi COVID-19 ini juga tentunya banyak sekali menimbulkan dampak psikologis ke masyarakat. Dari suatu survei kesehatan mental dari PDSKJI pada 4.010 orang menyebutkan bahwa ternyata banyak sekali yang mengalami stres, cemas, dan gangguan psikologis. Mayoritas mereka berusia dari 17 sampai 29 tahun dan juga kelompok yang berusia 60 tahun. Stres, cemas, dan gangguan psikologis itu tadi bisa muncul dari sikap mental yang ditimbulkan oleh seseorang. Jadi sikap mental itu yang bisa timbul bisa reaktif, bisa juga responsif. Kalau reaktif itu ketika seseorang itu panik menghadapi suatu hal, dan kalau responsif itu tetap tenang menghadapi suatu hal. Ketika seseorang lebih reaktif daripada responsif, yaitu lebih panik daripada tenang, maka itu akan menimbulkan stres tadi. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk tetap bersikap tenang dan selalu berpikir positif selama masa pandemi ini agar kita bisa terhindar dari stres. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Semoga video kali ini bermanfaat dan saya harap pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali seperti semula. Tetap semangat, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.